pelaksanaan asesmen hari ini, saya seolah-olah berperan dua fungsi peran. Satu sebagai administrasi, yang kedua juga sebagai asesor. Saya kalau admin berarti duduk di mana? Di LSP. Ini tempat pendaftaran. Silakan Bu Asmawati datang sini mau mendaftar menjadi calon asesor. Menjadi asesi. Oke. Ketuk dulu. Ibu. Siang, silakan duduk Bu. Dari mana Ibu? Namanya siapa? Bu Asmawati dari mana? Dari Dinas PUPR. Ada yang bisa saya bantu Bu? Bu, saya mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat Kompetensi. Rencananya mau skema apa Bu? ahli teknik bangunan gedung. Ahli teknik bangunan gedung. Sudah pernah baca skema atau sudah pernah tahu SKKNI-nya? Sudah Bu. Sudah. Kemudian kalau belum, ini karena aksesnya sudah, nggak bisa disebutkan, nggak bisa ditunjukkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau belum tahu apa itu skemanya, silakan baca skema, ditunjukkan. Skemanya ini Bu, apa betul skema ini Bu yang diinginkan? Unitnya ini Bu, silakan dipelajari, gitu ya. Tolong sampaikan unitnya ini, skemanya ini. Ibu sebelumnya sudah tahu tentang sertifikasi dari mana Bu? Dari kantor. Memang disyaratkan ya. Oke, baik. Ini silakan Ibu mengisi APL 01. APL 01 silakan diisi. Kemudian Bapak Ibu sudah yakin bahwa akan mengambil skema ini? Ya, yakin. Sudah bawa persyaratannya, sudah tahu? Nah, kalau belum tahu ini persyaratannya Bu. Tunjukkan APL 01 dan bacakan persyaratan dasarnya. Skemanya ini, kemudian persyaratan dasarnya silakan dipelajari. Oke ya? Fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah sesuai dengan ini. Ibu yang dimiliki yang mana Bu? Yang di belakang ini Bu, ijazah S1 teknik sipil. Oke, ijazah S1 teknik sipil karena ini atau salah satu. Tapi kalau semua ada, harus semuanya ada. Salah satu. Ibu sudah membawanya? Sudah Bu. Sudah. Mana Bu buktinya? Masih di tas. Nanti setelah datang ke sini silakan dibawa ya Bu. Nanti tolong bawa satu lembar kertas tulisi ijazah bla. Gitu ya. Oke, baik. Silakan diisi Bu APL 01. Pre-memori. APL 01 bla nggak usah diisi. Asesi. Saya asesor. Nanti Bapak Ibu berperan seperti saya. Oke. Ini baru pendaftaran Ibu. Kira Ibu sebagai admin IC baru dia yang asesornya. Bukan. Ini sebagai asesi. Saya asesor dan admin. Oh iya. Oke. Nanti Bapak Ibu juga berperan ganda ya. Admin dan asesor. Oke. Setelah APL 12 oke, baru saya cek. Oke, sesuai persyaratan dengan Ibu. Kemudian besok pada saat uji persyaratannya dibawa ya Bu ya. Yang dimiliki sesuai dengan persyaratan dasar. Oke, sesuai dengan bukti yang Bapak Ibu kirim, katakanlah dianggap sudah memenuhi. Baru kita coret, nyoretnya nanti setelah ketemu asesi. Ini jangan dicoret dulu. Diterima atau tidak diterima itu adalah pas ketemu asesi. Diterima kemudian Ibu kan tadi mengisi tanda tangan sekalian, adminnya tanda tangan. Berarti saya sebagai admin tanda tangan. Oke, jelas? Admin LSP dua-duanya. Nah, kalau sudah diterima sebagai admin, silakan isi APL 02. Mana APL 02-nya? Nah, silakan isi APL 02. Karena ibunya sudah membawa persyaratan, kemudian sudah lengkap, silakan mengisi APL 02 kalau merasa dirinya memang mau uji kompetensi. Silakan Bu diisi pre-memori, jangan diisi tenanan. Pre-memori ya. Terus sampai dengan belakang tanda tangan. Tanda tangan terakhir, nah bla 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 asesi tanda tangan. Oke, pre-memori tanda tangan asesi. Asesor belum ketemu, saya masih berfungsi adminnya. Oke, baik. Baik Bu Asna, ini saya terima, nanti akan saya sampaikan kepada asesornya. Kapan akan dijadwalkan uji, saya hubungi Ibu ya. Kalau hari ini mau uji misalnya asesornya siap, mau ya? Nah, saya sampaikan ke asesornya, silakan Ibu tunggu di depan, ya. Silakan tunggu di depan ya Bu Asna. Oke, baik. Nah, ini tahap pendaftaran, ya. Ini
kok gini ya jadinya. Tahap pendaftaran. Jelas ya Bapak Ibu ya? Tahap pendaftaran dulu. SKKNI sudah diisi, portofolio sudah dibawa, APL 1 2 sudah diisi, APL 1 sudah direkomendasikan oleh admin APL 1. Sekarang APL 2 saya kasihkan ke asesornya. Karena ini saya sebagai asesor juga, saya langsung memanggil Bu Asma. Tapi kalau berperan sebagai admin, saya telepon ke asesornya. Asesor, ini ada uji sekian skema ini, bisa kapan? Siap ke hari ini? Oh siap hari ini. Nah, berarti saya menyampaikan seolah-olah saya admin, tapi habis ini saya berperan sebagai asesor. Admin memanggil, Bu Asma silakan masuk, ini asesornya sudah ada. Silakan lakukan ketemuan dengan asesor pra-assessment. Silakan. Berarti saya berfungsi sebagai asesor. Adminnya sudah hilang tadi. Saya asesor sekarang, ya. Silakan Bu. Karena saya belum kenal. Silakan Bu, dari mana? Dari Dinas PUPR. Saya mendapat tugas dari LSP akan melaksanakan asesmen dengan namanya Ibu Asmawati, betul ya? Ibu Asmawati mau uji kompetensi dengan skema ahli teknik bangunan gedung, betul? Unitnya sejumlah sekian, sudah dipelajari? Skemanya unit SKKNI-nya sejumlah 28, betul ya? Persyaratan yang dibawa adalah fotokopi ijazah pendidikan S1, ya arsitek atau teknik sipil sudah dibawa? Sudah, oke baik. Siap diuji hari ini Bu? Siap ya. Ini ada pas foto, fotokopi KTP sudah ada semua. Bapak Ibu, saya melaksanakan tahap 1, pra-assessment. Ya, pra-assessment. APL 1 dibaca, APL 2, kemudian apa? Kita harus merekomendasikan bahwa Ibu karena memenuhi persyaratan dasar, ya. APL 02 saya tanda tangani. Nah, tanda tangani karena apa itu tadi sudah tanda tangani oleh asesi. Sekarang harus saya tanda tangani dan saya rekomendasikan asesmen dapat dilanjutkan, harus dicoret di rekomendasi, ya. Asesmen dapat dilanjutnya di sini saya tanda tangani. Memori saya tanda tangani. Kemudian setelah saya tanda tangani, yang kita gunakan adalah form berapa? Tahap ke-1 digabung dengan pendaftaran tadi. Makanya itu kan ada APL 1, portofolio, bla bla lengkap, jadikan satu plak. Yang kita gunakan adalah form AK01. Apa AK01 yang dilakukan? Nah, di AK01 ini adalah form persetujuan dan menjaga kerahasiaan. AK01. Yang ditanyakan apa? Kita harus memastikan dulu. Betul Bu Asma mau uji dengan, harus diyakinkan lagi. Betul Bu Asmawati akan uji dengan skema ahli teknik bangunan gedung? Betul Bu. Sehat hari ini Bapak Ibu? Ibu sehat? Fungsinya apa kita tanya sehat? Itu menyesuaikan yang Karakteristik. Supaya di elemen 3 di mapa 1 aman. Jadi kita tidak perlu merubah. Dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tadi kesini sudah makan siang Bu? Sudah, alhamdulillah. Naik apa Bu tadi Bu? Motor. Hawanya panas ya? Sudah hujan Bu tadi Bu? Belum ya. Nah ini artinya apa? Kita melihat situasi Ibu tidak stres. Kita ajak komunikasi yang nyaman senyaman-nyamannya. Nggak boleh membuat stres asesi. Ya, gitu ya. Harus penuh senyum. Karena stres itu biasa mempengaruhi kita blank. Karena stres akhirnya nggak bisa jawab. Iya. Pernah mengalami. Makanya harus betul-betul kita tanyakan sebaik-baik mungkin. Kalau misalnya belum makan, ada kantin di sebelah. Kalau belum minum, saya kasih minuman. Itu betul-betul membuat asesi nyaman. Ada 6 langkah melaksanakan asesmen. Ini adalah langkah yang sekian mendukung asesi. Jadi Bapak Ibu mendukung asesi, melihat asesi dalam kondisi nyaman. Oke? Kemudian Bapak Ibu setelah saya lihat dari portofolionya Ibu, kemudian pengalaman Ibu, nanti akan saya uji dengan 2 metode ya Bu. Ini saya uji dengan metode demonstrasi, tapi yang untuk level tinggi karena level yang Ibu ujikan dari level tinggi, ahli.
Jadi saya uji dengan metode daftar instruksi terstruktur. Di sini hasil kegiatan terstruktur nanti, ya. Terus nanti 2 metode satunya lagi saya uji dengan lisan. Siap ya Bu ya? Siap Bu. Ada kendala lain enggak, alat dan sebagainya? Nanti akan saya tunjukkan. Gitu ya. Kemudian kita harus menunjukkan nanti TUK-nya di mana dan sebagainya sebelum itu. Oke? Hari ini siap bisikan? Siap. Ini untuk melihat apa? Pelaksanaan asesmen disepakati pada tanggal kapan, hari apa. Hari ini tanggal sekian di TUK sini. Jamnya kita mulai nanti jam 12 ya Bu ya. Nah, Ibu istirahat dulu, sholat dulu, nanti kita mulai setelah sholat dulu, gitu ya. Kemudian Bu, nanti akan saya tunjukkan TUK-nya. Bapak Ibu harus mampu menyampaikan dari hasil ini, kemudian TUK-nya alatnya. TUK-nya di sini Bu, alatnya nanti ini karena K3 dan sebagainya, alatnya seperti ini, apa ada kendala dengan alat-alat yang saya siapkan? Cukup alat-alatnya Bu? Misalnya saya menunjukkan alat-alat. Cukup, berarti tidak ada kontekstual dan modifikasi. Aman berarti ya, asesinya sesuai dengan itu. Kemudian apa yang belum saya jelaskan Bapak Ibu? Kepada asesi di pra-asesmen. Yang belum saya jelaskan apa? Kira-kira. Yang belum saya jelaskan apa? Tadi Pak Osman sudah menjelaskan. Yang belum saya sampaikan apa? Form apa? Karena normal tidak ada apa tuh hambatan, AK07 aman, tidak ada masalah. Ya, tidak ada penyesuaian. Tidak ada penyesuaian yang beralasan, yang wajar. Berarti yang belum saya sampaikan apa? AK04. Form apa itu? Banding. Nanti misalnya dari hasil apa tuh uji hari ini, asesmen hari ini, ternyata hasilnya kurang memuaskan untuk Bu Asma. Ini ada form banding. Kita siapkan form banding. Tentu form banding ini sesuai dengan SOP LSP. Bila Ibu mengajukan form banding, minimal langsung setelah pelaksanaan uji segera mengisi form banding. Kemudian akan saya laporkan ke LSP. Dari LSP nanti akan diberikan apa itu keputusan, Ibu akan dipanggil, gitu ya. Itu SOP banding yang ada di kami. Baik Bu, dengan ini kira-kira sudah jelas? Jelas. Tolong dari sini saya akan sampaikan bahwa asesi harus membaca ini dulu. Silakan dibaca. Yang pertama, asesi ini bahwa saya telah mendapatkan penjelasan terkait hak dan prosedur banding asesmen dari asesor. Ini harus betul-betul. Kemudian saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Asesi harus membaca itu dan betul-betul dia sesuai dengan apa yang dibaca. Saya pun sebagai asesor juga membaca bahwa saya menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang akan saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan LSP. Sepakat ya Bu ya? Silakan tanda tangan. Nah ini baru tanda tangan, tanda tangan pre-memori. Saya tanda tangan, Bu As juga tanda tangan. Nah setelah itu selesaikan ini tahap pertama pra-asesmen. Ini baru sekarang tahap yang kedua. Bu As silakan tunggu sebentar, saya persiapkan mereka. Setelah itu kita atau bisa langsung. Mau langsung? Oke. Kalau Bu Asnya siap, kita langsung uji. Berarti tahap yang kedua. Tahap kedua Bapak Ibu, mari kita antar ke TUK Bu, silakan. Seolah-olah kita antar ke TUK. Tahap kedua, SOP melaksanakan asesmen Ibu bawa. Langkah-langkahnya seperti apa? SOP di LSP dibaca. Kemudian saya uji dengan metode demonstrasi dulu ya, untuk DIT ya. Silakan Ibu presentasikan apa-apa yang diinginkan. Nah, sesuai dengan apa yang dibuka apa? DIT 0 AK 0 IA 04. Kita megang apa? Bu As kasih kok IA 04 A. Silakan presentasikan.
Ini laptopnya, di sini PowerPoint-nya salah. Ibu di sini mempersiapkan, nanti mempresentasikan pekerjaannya. Asesor membawa apa? IA04B. Setelah Bu Asmawati menjelaskan, saya baru bertanya di daftar pertanyaan di sini. Ya, daftar pertanyaan di sini. Bu As bla bla bla, apa yang Anda lakukan bla bla bla. Ditanyakan, baru kita mengisi di sebelahnya. Di sebelah ini. Nanti apa yang di sebelah jelaskan asesi? Asesor yang mengisi. Ini kan nilai ya. Tulis tangan. Iya, kita menilai. Tulis tangan. Pada saat asesi apa menjelaskan, kami sambil bertanya, kemudian kita isi di sini. Oke? Sudah selesai, Bu. Jangan lupa di sini TUK sewaktu, ya. TUK sewaktu, kemudian nama asesi, nama asesor, tanggal diisi semua, detail. Yang terakhir, bila ada tanda tangan di bawah, Bapak Ibu. Nah, ini tanda tangan di bawah, tanda tangan asesi dan tanda tangan asesor. Jelas ya? Oke. IA04 sudah oke ya? Sudah cukup, Bu? Bu, saya lanjutkan ya. Silakan duduk, Bu. Perlu minum, Bu? Perlu. Silakan minum. Jadi artinya ada kesempatan untuk bergerak. Tidak bernafas, tidak langsung apa itu presentasi disuruh ini kemudian kita langsung uji. Ya, silakan duduk sebentar, Bu. Ini lagi ya, Bu ya. Minum dulu. Sekarang kita uji dengan pertanyaan lisan ya, dengan metode lisan. Lisan ini sama. Ini kan ada pertanyaannya. Kemudian ada kunci jawabannya, jangan dikasihkan ke asesinya, kita yang bawa. Pada saat kita bertanya, asesi yang menjawab. Contoh begini, Bu Asma, pada saat membangun bangunan gedung di tempat ramai dan dekat dengan jalan utama, pasti akan menimbulkan keramaian, kemacetan yang luar biasa, ya, keluar masuk kendaraan proyek dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan menurut Bu Asma ini terkait dengan pembuat gedung? Saya akan menghubungi pihak yang mengatur lalu lintas, kemudian akan mempekerjakan orang untuk mengatur kendaraan yang keluar masuk ke lokasi proyek. Di jawaban SSC saya menuliskan apa yang disampaikan Bu Asma tadi. Saya tulis poin-poinnya. Oh, ini ke sini dan sini. Itu saya tulis sampai tuntas. Oke? Setelah oke semua ditanyakan, Bapak Ibu tanda tangan. Semua ditanyakan ya, sesuai dengan jumlahnya. Silakan tanda tangan di asesor. Asesinya nanti aja dulu setelah penilaian, ya. Oke. Setelah oke tuntas, berarti kita apa? Bu, sepertinya sementara Ibu istirahat ya. Silakan istirahat di luar dulu. Barang 15 menit saya akan membuat rekomendasi kesimpulan dari hasil asesmen hari ini. Ibu silakan tunggu sebentar, nanti akan saya panggil lagi. Iya, baik Bu. Silakan istirahat, Bu. Ya, kita suruh istirahat. Bu Asmawi, Bu Asma. Kemudian kita lakukan apa? Hilang lagi. Tahap apa? Coba tahap berapa? Bapak Ibu yang bawa itu. Tahap berapa? Tahap ketiga. Ngapain tahap ketiga? Keputusan asesmen. Yang kita gunakan adalah form AK02. Nah, ini AK02, jangan lupa tulis nama asesi, nama asesor, TUK-nya, ya. Nama asesi, asesor, TUK. Kemudian kita isi, kita gunakan metode apa? Yang kita centang adalah demonstrasi dan lisan di unit yang kita ujikan. Saya ulangi sekali lagi. Di AK02 yang kita ujikan adalah apa? Demonstrasi sama pertanyaan lisan. Yang kita centang adalah demonstrasi sama pertanyaan lisan. Setelah kita memberikan penilaian, klik, kemudian kita rekomendasikan di bawahnya. Nama asesi jangan lupa, nama asesor, TUK sewaktu dicoret. Saya ulangi sekali lagi, TUK sewaktu yang dicoret adalah TUK mandiri dan TUK tempat kerja. TUK sewaktu adalah yang kita gunakan. Nama asesi, nama asesor, tanggal, ya. Setelah itu kita centang semua, baru kita rekomendasikan.
rekomendasinya adalah di bawah ini. Kompeten atau belum kompeten. Oke. Setelah kita rekomendasikan, baru kita panggil asesi. Kita sudah tanda tangan duluan. Bu Asma, silakan masuk Bu. Silakan duduk. Bagaimana Bu perasaannya setelah uji? Sudah lega. Oh, sudah lega. Sudah tahu hasilnya kira-kira Bu? Belum. Belum tahu, ya kan? Menurut Ibu bagaimana tadi? Bisa menjawab semua? Bisa. Bisa melaksanakan praktek semua? Iya bisa. Bisa. Ini hasil rekomendasi kami Bu setelah uji praktek di IT tadi dan uji lisan. Maka kesimpulan dari LSP, dari asesor, Ibu saya rekomendasikan kompeten. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sebelum itu silakan tanda tangan dulu. Ini asesinya, suruh tanda tangan di setiap form yang terkait dengan asesi. Mana saja? Tadi ada IA 4AB, IA 7, kemudian AK 02. Selamat Bu, sudah semua ya. Nah, ini Bu sebagai penilaian kami, silakan Ibu isi umpan balik AK 03. Umpan balik diberikan ke asesinya. Silakan isi. Tentu Bu, ini tidak mempengaruhi hasil. Walaupun Ibu sudah dinyatakan direkomendasikan kompeten, penilaian ini silakan isi sejujur-jujurnya. Mana yang belum mendapatkan informasi dari asesor, kami akan terima. Silakan Bu. Diisi ya AK 03. Sudah Bu? Baik Bu Asmawati, rekomendasi sudah kita berikan bahwa Ibu direkomendasikan kompeten. Nanti ini akan dilanjutkan ke LSP, akan kita laporkan ke LSP hasil rekomendasi, kemudian akan dikeluarkan sertifikat kompetensi. Nanti akan dihubungi oleh petugas dari kami, dari admin kami menghubungi Ibu kapan selesainya. Dan tentu Bu, setelah mendapatkan sertifikat kompetensi ini, Ibu tetap pelihara kompetensi ya, lakukan terus menerus sesuai pekerjaan. Oke, ada pertanyaan Bu? Cukup ya. Sehat selalu Bu, selamat jalan, selamat untuk Ibu sekali lagi. Moga-moga sehat semua dan hati-hati di jalan. Silakan tepuk tangan untuk Bu. Sudah kompeten. Lalu tugas kita apa? Belum selesai. Tugas asesor belum selesai. Bu asesi pulang. Tugas kita ngapain? Laporan ya. AK 05. AK 05 kita isi. Ya, AK 05 kita isi. TUK diisi. Halo. TUK sewaktu kita isi. Yang kita coret TUK mandiri dan TUK tempat kerja. Nama asesor jangan lupa, tanggal jangan lupa, dan di sini nama asesinya, rekomendasinya kompeten. Terus yang di bawah tadi diisi apa? Apabila positif berarti kondisi ruangan bagus, asesi proaktif, ruangan sejuk dan nyaman. Nah, terus kemudian bawahnya berarti tidak ada penolakan karena tidak banding. Yang terakhir ada perbaikan apa? Tidak ada, karena baik-baik saja. Terakhir jangan lupa tanda tangan asesor. Tanda tangan AK 05. Diisi ya. Oke, AK 05 sudah. Baru yang terakhir apa tugas Bapak Ibu? Di AK 06. AK 06 kita harus jujur apa saja yang harus kita cek di sini. Berarti semua kecuali yang hitam tidak dicentang. Ya. Kemudian yang bawah DPA DPT-nya sesuaikan dengan yang diperangkat. Nah, dari sini tanda tangan jangan lupa tanggal dan tanggal. Setelah itu Bapak Ibu memberikan laporan ke LSP dan kita sudah selesai pekerjaan kita. Tentunya LSP akan memberikan penilaian hasil evaluasi apa yang dilakukan oleh asesornya. Baik, saya kira gitu. Terima kasih, cukup ya. Kita mulai praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu mempraktekkan
masing-masing dengan pasangan. Silakan Bos. Mawati.